yang Tuhan ajukan kepada kita semua malam hari ini. Untuk apa kita ada di tempat ini malam hari ini? Tentunya kita memberikan satu jawaban dengan hal yang berbeda. Satu kerinduan yang harus kita juga miliki adalah daripada, saya katakan, Bapak bangsa kita, Bapak kota kita, Bapak Pendeta Tony Mulia, yang Tuhan taruh untuk benar-benar membawa beban bagi apa yang ada di dalam negara kita. Nah, makanya Tuhan bertanya kepada diri kita, apa yang kamu bawa malam hari ini? Apakah kita sedang memikul beban Tuhan atau sedang memikul beban diri sendiri? Jadi memang ini sesuatu yang tidak lazim Bapak Ibu untuk kita semacam ini. Nah, hari ini saya mengikuti banyak hal di dalam perjalanan bangsa ini maupun gereja Tuhan. Kemarin saya datang ke satu kota kecil di Jawa Timur, di Kecamatan Pare, di wilayah Kabupaten Kediri. Kemudian saya juga ke Jombang, Kabupaten Jombang. Ternyata permasalahan yang ada di Jakarta sama dengan apa yang ada di kota. Ini tentang persaingan daripada gereja Tuhan. Bahkan ada yang memata-matai, akhirnya merebut orang-orang, bahkan dengan gagah berani mereka bahkan kirimkan anak muda ini di situ. Selama 1 tahun setelah dia lengket dengan anak muda ini, mereka hengkang dan dipindahkan ke gereja di mana dia berasal. Saya nggak tahu kenapa Tuhan berikan hal ini bagi saya untuk menjadi bagian untuk kami. Saya terus doakan. Kadang-kadang juga ketika media sosial ya, mungkin kita nggak bisa memaki dengan perkataan, tetapi hari ini jari kita bisa memaki, Bapak Ibu. Ya. Makanya Tuhan bertanya kepada kita semua, untuk apa Engkau datang? Tentunya kita akan merespon daripada apa yang jadi kerinduan daripada Tuhan lewat hambanya Bapak Pendeta Tony Mulia untuk menjadi satu tempat di mana kita menjadi dewan musyawarahnya Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak akan mengambil keputusan sebelum Dia berbicara di dalam dewan. Kata Bapak, Ibu sekalian dalam Tuhan, kita hari ini selanjutnya kalau kita berkumpul tempat ini jangan membawa beban kita, tapi beban apa yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Sekitar 1,5 bulan yang lalu Bapak, saya pergi ke rumah duka di daerah Jakarta Barat. Kebetulan ada satu rekan kerja dulu waktu di Surabaya meninggal di Jakarta. Dia juga seorang pemimpin di mana saya juga ada di kantor itu. Dia juga mempromosi saya sehingga saya punya satu hubungan yang baik dengan seorang ibu ini. Dia belum menikah. Saat dia meninggal usia 74 atau 75 tahun. Saya datang ke mereka ke rumah duka dan tidak banyak orang. Saya ditemui tantenya dia, baru usia 85 tahun. Tetapi masih energik Bapak, masih semangat. Bahkan dia cerita dengan bangganya, Pak, Bapak tahu siapa saya? Baru saya kenal dia, saya nggak tahu, saya hanya tahu almarhum, saya nggak kenal beliau, si ibu ini. Dia cerita Bapak, saya ini bagian keuangannya satu konglomerat. Saya bukan pegang kas kecil, saya pegang kas besar. Usia 85 tahun. Saya teringat perkataan Pak Kumar Bultong bilang begini, memang nantinya orang-orang yang muda itu nggak mau kerja, baru setelah usia 60 baru mereka mau kerja. Dan terbukti di sini kan juga begitu kan, bagi orang di atas usia 60 tahun. Di mana anak muda? Nah, makanya ini satu tempat di mana kita hadir ini untuk
membawa beban-beban Tuhan. Amin. Kami sadar sebagai gembala punya beban, keluarga punya beban, pelayanan punya beban. Tetapi mari kita mau supaya beban itu bukan menjadi beban pribadi kita, tapi beban yang Tuhan taruh di pundak kita. Bukankah kita berkata, pikulah buk yang kupasang. Nah, Bapak Ibu, saya berikan contoh begini ya. Ini kan contoh ya. Ini anggap saja beban, Bapak Ibu, beban. Ini beban yang ditaruh di pundaknya Pak Tony, ya kan? Dan kan Pak seminggu ini kan Pak sekarang ya merasakan bagaimana Indonesia gelap, ya. Kalau nggak suka minggir aja di Indonesia, pindah bisa ke negara lain gitu kan, pindah ke negara lain gitu kan. Ini kan Pak terus yang beban ini Bapak Ibu. Nah, beban ini harus apa? Kita letakkan, kita tinggalkan, salah kan? Ini beban yang Tuhan taruh. Karena apa? Sejahtera kota adalah sejahtera kita ketika kita berdoa. Dan memang tidak banyak orang yang mau pikul ini Bapak Ibu. Tuhan itu punya Pak Tony. Pak Tony kan dari Tuhan. Dia biar aja dia cara sendiri. Dia terus ucapkan dan pertemuan-pertemuan diucapkan di kelompok-kelompok satu itu diucapkan di mana dia berada, dikatakan ayo kita kumpul bersama. Untuk apa? Untuk bawa bebannya ke Bapak. Bebannya ringan. Kalau apa? Kalau apa? Diletakkan, dibuat, tidak dipikul bersama-sama. Ini harus dipikul bersama-sama, Bapak. Nggak bisa Pak Tony jalan sendiri, nggak bisa. Siapa kata kita Pak Tony cari kerja? Enggak Bapak Ibu. Nah, beruntung Tuhan sudah ngomong sama hambanya. Coba kalau Pak ngomong tiba-tiba ini, tiba-tiba hilang semua, tiba-tiba rakyat semua, kan? Gimana kasih Tuhan begitu? Tuhan selalu berbicara kepada hambanya sebelum dia melakukan segala sesuatu. Saya tidak mendukung Pak Tony, tapi mendukung beban yang ada di Pak Tony. Untuk apa? Kita bawa bersama-sama, kita pikul bersama-sama. Sehingga beban itu menjadi beban bersama-sama. Untuk apa? Memikirkan kota, memikirkan bangsa, memikirkan pergerakan-pergerakan di tanah air ini, supaya apa? Dengan bersatu hati kita punya satu kekuatan. Ketika Nehemia punya beban Bapak Ibu, kan dia apa? Tidak sendiri. Ada orang-orang yang menolong dia, membantu dia. Esra juga demikian. Tidak ada nabi di perjanjian lama mereka kerja tidak ada. Ada orang-orang yang Tuhan taruh. Musa pun demikian. Ketika diberitahu membangun bait Allah, ada orang-orang yang cakap membangun. Nah, mari Bapak Ibu, kita di Senin ini bukan sebagai penonton, tapi ayo kita mau Tuhan beban apa yang harus aku pikul sama-sama dengan hambamu ini. Bapak Ibu, sekarang kita lihat Indonesia kan apa ya? Saya katakan sudah bosan gitu ya, laleh gitu, jenak gitu ya. Ya begini apalagi Bapak sini kita ngomong itu kadang-kadang ngomong pakai apa gitu ya. Maka baru lagi, kita sudah pakai luar negeri. Kita dari mana Bapak Ibu? Oh dari mana itu? Kecuali yang mereka anaknya TKW, ya. Ini beban Bapak Ibu, ini beban bagi saya tiap hari. Bukan dia tapi disodorkan lewat, nggak dilihat gimana, dilihat seperti apa. Ya, mohon kamu Tuhan tolong dia kendalikan karena mereka kepingin mengumpat, karena kepingin berkata yang tidak baik kepada pemimpin kita, tapi kan nggak sulit.
berdoalah bagi para pemimpin. Oke, satu ayat saja Bapak, di dalam Yohanes 21 18-19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, bukan tua secara umum tapi dewasa, ya, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk pernyataan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah. Kita lihat bahwa di dalam pasal-pasal sebelum itu dalam Matius dan kitab Markus, Bapak Ibu, ketika Petrus berkata, aku tidak akan mati, aku mau ikut engkau. Ternyata Petrus menyangkal. Dan ketika dia bangkit, Yesus bangkit, dia datang pada murid-muridnya, dia menampakkan diri, memberikan semangat yang baru. Ketika engkau masih muda, engkau bisa berjalan kemana saja kau mau. Tetapi setelah kau dewasa, engkau ulurkan tanganmu, mengikatkan diri kepada orang lain, dan orang itu membawa ke tempat di mana engkau sukai. Ya kan? Ke tempat di mana engkau tidak suka, Bapak Ibu. Memang enak jadi pendoa. Kita aja kalau lagi punya beban ya, doa puasa ya, doa malam ya, beban selesai. Tapi beban Yesus yang Tuhan tahu, kita tuh nggak bisa lepas. Kemana kita berjalan memikirkan, mana kita berjalan, aduh bagaimana ini doa lagi Bapak Ibu. Jadi kehidupan doa itu merupakan yang utama dalam hidup kita. Nanti Bapak Ibu, saya mengharapkan untuk kita selanjutnya ada pertemuan saat ini. Ayo, Tuhan apa sih yang mesti bawa di depan? Nah, Bapak Ibu sebagai mesbah, ya, mesbah kan korban Bapak Ibu, bukan cuma bicara uang tidak, tapi hati kita, tenaga kita, dedikasi kita, kebiasaan kita mau pertaruhkan kepada Tuhan. Dan ingat, beban yang Tuhan taruh itu bukan Tuhan taruh enak rasanya dan beban hukum tidak. Amin. Di sini ada banyak kepala yang hadir, para pemimpin. Ayo Bapak Ibu, sama-sama kita berkata, Tuhan, aku mau mengambil bagian. Aku mau mengambil bagian untuk apa yang menjadi bagian yang harus aku pikul. Bukan bebanku, tetapi bebanmu untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk bersatunya gereja. Nah, tadi sore Bapak, sebelum saya ke tempat ini, jadi agak terlambat karena ada telepon dari Jawa Timur. Ini regional Jawa Timur, Bapak. Nah, si pemimpin ini punya hati yang luar biasa untuk doa. Dia panggil, dikumpulkan, setelah kumpul, ada yang nyerang Bapak Ibu. Dari Bamak nyerang, dari BMKG nyerang, ya, dari Aras nyerang, mau buat apa ini. Ketika diajak, dia mau duduk sebagai ketua jaringan doa sebentar. Itu agak gampang. Kok iya? Saya nggak mau dengar kayak itu, dengar lagi Bapak Ibu. Aduh nih, mau kayak apa? Jawa Timur juga tempat saya berasal. Saya nggak mau harus apa? Mendukung Bapak Ibu, mendukung Jawa Timur. Kayak gampang Bapak. Bapak sih aja berat. Kasih lagi, saya percaya beban yang kita pikul itu ringan dan apa itu pasti kita ringan. Hidup dan kota-kota kita diberkati Tuhan. Berkat apa? Berkat apa? Kesatuan. Karena Bapak Ibu, hari ini kita lihat bahwa gereja ini kan ego banget ya. Benar nggak? Egonya luar biasa. Yang penting jemaatku, kan jemaat Tuhan. Seperti gereja Tuhan.
lupa dia, ya, lupa waktu pelajaran Alkitab, lupa bahwa itu semua adalah oleh Tuhan, dari Tuhan dan untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Ya, amin. Nah, mari Bapak kita dukung apa yang disampaikan Pak Tony Bupati untuk bersama-sama menyatukan, ya, menyatukan hati, menyatukan suara, menyatukan irama kita, ya. Mungkin alat musiknya beda-beda, ya. Ini saya selalu dengan Pak Pong, ya, nanti tanggal 18 sudah akan ada konser di Monas. Usia 84 tahun, tapi dia masih memimpin sebagai dirjen. Saya ingin datang Bapak. Ini orang kita. Dan juga pencetus daripada jaringan doa nasional. Ya, kalau saya lihat di YouTube-nya dia, ya, itu ada doa berlutut Bapak. Ya, mereka berlutut selama beberapa saat, 20 menit, 15 menit, berlututnya untuk doa bagi bangsa negara. Oh, ternyata mereka juga berdoa. Tapi doa ini adalah doa di dalam kesatuan. Dan ketika doa itu satu, maka saya percaya seperti Daud memikul tabutnya Tuhan, akan ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan dalam setiap doa-doa kita. Ya, untuk apa datang ke tempat ini? Untuk membawa beban kita bagi kota, bagi bangsa, bagi orang-orang yang belum bertobat, supaya apa? Mereka juga akan kenal kepada Kristus. Amin. Shalom. Puji Tuhan, beberapa waktu ini kita sering kumpul dengan para pemimpin, dan tadi pagi kumpul lagi berdoa, bukan berdoa ya, memikirkan apa yang harus kita lakukan untuk bangsa, dan satu-satunya yang harus dilakukan adalah berdoa dalam kesatuan hati. Jadi puji Tuhan, aras-aras gerejanya sepakat. Waktu kami tadi presentasi juga acara kami, penyembahan dalam bentuk tarian, lagu daerah. Makanya nanti jangan tidak datang pada tanggal 17 Agustus. Berapa banyak yang mau datang tanggal 17 Agustus? Belum kelihatan. Dahsyat, dan saya percaya ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini secara pribadi. Tuhan bicara kepada saya dari Mazmur 23. Saya menangkap satu pengertian begitu luar biasa, bagaimana Raja Daud bilang kepada Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bukan soal kekurangan. Kita kalau pikir Mazmur 23 itu pasti langsung kesenangannya, kekayaannya, rasa amannya, apalagi piala yang melimpah. Tetapi sebetulnya ini adalah satu bentuk deklarasi yang begitu dahsyat dari Raja Daud, bahwa ia mengikat dirinya kepada kepemimpinan Tuhan waktu ia berkata, pialaku penuh melimpah. Artinya bahwa dengan dia mengikat diri kepada Tuhan, dia di-upgrade, dia dibawa naik, dia dibawa dalam pengertian-pengertian yang baru. Dan saya menangkap juga hari-hari ini kita sedang ada di satu era di mana Tuhan mencari kita dalam kedalaman. Berapa banyak yang mau dalam sama Tuhan? Situasi-situasi hari ini itu situasi yang membawa kita di dalam kedalaman, benar-benar tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Bagaimana kita memproyeksikan surga itu benar-benar ada dalam menyertai kita, karena waktu dia bilang, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Dalam Yohanes dia bilang kita satu di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, dan kita di dalam Tuhan di dalam kita, dan kita di dalam Tuhan, manunggal.
Sehingga orang suka bilang kerajaan Tuhan nyata di bumi, kerajaan Tuhan terlihat di bumi. Dan waktu dia bilang begini, kebajikan dan kemurahan Tuhan akan selalu mengikuti aku. Kata mengikuti itu bicara radab. Radab itu dalam bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya itu sesuatu yang benar-benar memburu kita. Bahkan ketika kita mau berjalan di depan kita dia sudah ada. Waktu kita ke kiri, di kiri kita dia ada. Waktu kita di kanan dia sudah mendahului di kanan kita. Waktu adalah goodness of God itu katanya apa? Apa yang paling bawahnya itu? Waktu aku berjalan ke sana Tuhan sudah sampai di sana terlebih dahulu gitu. Jadi sebetulnya ini waktu-waktu di mana kita melawan hukum-hukum alam, melawan hukum-hukum dunia, melawan ketetapan dunia, menyatakan ketetapan surga. Tapi memang ada pekerjaan yang harus kita lakukan secara tubuh Kristus. Kita bersyukur kita punya pendeta Tony Mulia, para mentor-mentor di JDN. Mereka terus punya hati untuk membuat gerakan ini. JDN dipanggil untuk menjadi penjaga atas kota dan bangsa berdasarkan Yesaya 20 ayat 22 ayat 30 gitu. JDN itu tugasnya menjaga bangsa supaya lawatan Tuhan terpelihara dan hasilnya terjadi transformasi. Amin. Dan kita udah lihat 20 tahun lalu kemarin kadang-kadang kayak Pak Tony itu marah ya atau apa. Dia marah, bukan marah ya, ketegasan ilahi untuk kita tidak berleha-leha. Ya mau nggak mau gitu ya, marah lagi, diomelin lagi. Tapi maksudnya itu kemarahan yang ilahi karena ada satu beban, ada satu tekanan di dalam hati. Saya berharap kita mulai mengambil beban itu, bukan hanya beban 1-2 orang seperti yang tadi kata Pak Budi. Dengan dia ngomong gitu juga jadi kali aku dimarahin lagi. Maksudnya marah yang ilahi ya, juga baru marah patungnya nggak kita nangkapnya. Apakah? Tapi dengan Pak Tony melakukan itu kita juga jadi tidak tinggal diam, tidak tinggal tenang, tidak slow, ya kan? Anak muda itu punya idealisme bekerja. Orang tua punya kemuliaan yang terjadi di waktu yang lalu. Tapi gimana dua kekuatan ini berjalan bersama-sama dan saya percaya kemuliaannya akan lebih besar di masa depan. Dan saya tahu beban atas Indonesia ini nggak gampang, nggak mudah untuk menyatukan para aras. Udah janji aja, ada yang nggak jadi datang, katanya udah di jalan nggak nyampe. Banyak orang bayar harga, kasih menjamu para pemimpin, datang di pagi hari sekali. Untuk apa sih? Kayak tadi 7:30 restorannya belum buka, kita udah datang di sana hanya untuk satu kata, kita mengasihi Indonesia. Dan mungkin pertanyaan Pak Budi tadi, apakah kita juga punya beban yang sama, punya hati yang sama, punya kerinduan yang sama, punya keinginan yang sama? Saya cukup 20-an tahun berdoa, nggak sempurna. Jatuh bangun juga untuk mencintai Indonesia. Kadang-kadang gue doain Indonesia, doain gue siapa dong? Agak gampang lah, berat juga lah. Tapi Tuhan memelihara api doa itu kan gak mudah Bapak Ibu ya. Dan hanya satu yang membuatnya mudah, kita terkoneksi kepada orang-orang yang punya hati yang sama. Dan itu sebabnya hari-hari ini kita dipanggil untuk berkumpul bersama, membangun frekuensi yang sama. Dan ketika frekuensinya makin terbentuk besar, lawatan Tuhan sungguh-sungguh sedang datang. Amin. Tuhan berkati. Kami telah mendengar perbuatanmu dahsyat di masa lalu. Kami telah mendengar dan
kemasyuran-Mu ya Tuhan, nyatakanlah lagi seperti dahulu perbuatan-Mu yang ajaib, sehingga dunia tahu, nyatakanlah lagi di antara kami. Ini doaku, nyatakanlah sekarang. Sekali lagi, nyatakanlah lagi. Nyatakanlah lagi seperti dahulu. Perbuatan-Mu yang ajaib, sehingga dunia tahu, nyatakanlah lagi di antara kami. Ini doaku, nyatakanlah sekarang. Saudara, kemarin dalam pertemuan dengan Ekal, ya dengan teman-teman Ekal kasih ayat ya dari Habakuk 3 yang bilang gini, Tuhan telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu, ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, katakanlah itu dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Kalau dalam bahasa Indonesia masa kini, ya bilang, ya Tuhan, ku dengar tentang perbuatan-Mu, maka rasa hikmat memenuhi hatiku. Kiranya perbuatan besar itu Kau ulangi dan Kau nyatakan di zaman kami ini. Dengannya kami Kau kasihani walaupun Kau panas hati. Ini yang tadi kita nyanyikan lagu ini. Jadi nyatakanlah lagi Tuhan, kalau dulu Kau pernah berbuat mujizat, ya kita mau zaman sekarang juga Tuhan tetap bikin mujizat. Nah, beberapa waktu yang lalu, ya beberapa tahun yang lalu, saya sering khotbah tentang siklus 20, saudara. Siklus 20 itu biasanya ada lintasan 20 tahun. 20 tahun itu kembali gitu pada hal yang sama. Ya, contoh gini, Indonesia bisa merdeka. Saya tanya, apakah memang kita punya pahlawan, kita melawan Jepang atau gimana, saudara? Melawan Belanda? Enggak kan? Halo, saya rasa bukan karena ada pahlawan-pahlawan yang memerdekakan Indonesia, tetapi karena Hiroshima dan Nagasaki dibom, Indonesia merdeka, ada bapak-bapak bersatu gitu. Jadi kalau bukan Tuhan nggak mungkin loh Indonesia merdeka, betul nggak? Betul nggak? Jadi adanya masalah itu membuat Indonesia bisa merdeka. Dan 20 tahun kemudian, tahun 65 terjadi peristiwa G30 SPKI, ya kan? Wah, orang dibunuh segala macam. Tapi tahun 66 terjadilah angkatan 66, saudara. Dan ada tahun 65 ada lawatan Tuhan di Soe juga. Tuhan menyatakan kemuliaannya. Betul? 20 tahun kemudian, saudara, tahun 85, 86, kasih melanda Jakarta, kasih melanda Indonesia. Betul? Lawatan Tuhan juga. Tahun 2005 yang sering saya ceritakan, kita mengalami tsunami Aceh, di Indonesia hampir bangkrut. Pergantian dari Megawati ke SBY nggak smooth, nggak mau duduk sama-sama, saudara. Indonesia bisa gagal, kita doa 555, kita doa. Indonesia masih ada sampai hari ini karena Tuhan yang merawat Indonesia. Dan percaya atau tidak, saudara, ngitungannya 17 Agustus yang mana gambarnya ada ya? 17 Agustus kita ini ulang tahun yang ke-81, saudara.
sebenarnya ya saya tukang hitung angka nih. Sebenarnya kita sedang ada nggak? Tahu? Nggak ada flyer ya. Jadi tanggalnya 17 Agustus, 17 itu 1,78, Agustus 8 juga, 26 8 juga. Bisa ngerti ada angka 888. Ada apa maksud angka 8 ini? Ya 8 itu biasa disebut dengan the new beginning. Ya, awal yang baru. Jadi kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, nanti Senin itu awal yang baru. New beginning, sesuatu yang baru gitu. Nah, ini 81, bukan kita 81 tahun loh. Kita tuh mau menggenapi 80-nya. Bisa mengerti? Jadi ulang tahun pertama tahun berapa? Tahun 46. Ulang tahun kedua tahun 47, 46. Sekarang dia ke 80, kita genapi. Kita mau masuk ke 81. Bisa mengerti? Ya, hitungannya gitu kan, betul nggak? Itu Tuhan kasih tadi pagi. Kita ini bukan udah 81 mau 80, bukan. Kita menggenapi 80, kita akan masuk kepada satu new beginning, sesuatu yang baru. Dan saya mengerti bahwa Tuhan ingin membuat sesuatu yang baru di Indonesia. Adanya masalah, ya adanya persoalan, Tuhan izinkan terjadi supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Saya kan bilang ini, mujizat itu bukan terima uang. Mujizat itu bukan karena kita menerima barang apa. Mujizat itu ketika kita bisa melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita, itu mujizat. Amin. Dan biasanya bisa lihat Tuhan bekerja kalau ada masalah, cancer kayak, bangkrut kayak, problem besar kayak. Nanti kita lihat Tuhan bekerja. Oh iya, that is mujizat. Itu Tuhan, itu berkat yang paling besar. Jadi masalah di Indonesia yang begitu hebat luar biasa buat saya. Oh, terima kasih. Kita percaya di masjid lewat masalah yang besar ini, kita ini under control Tuhan. Kita akan melihat Tuhan di Indonesia nih. Bisa saja setelah lewat ini terjadi tuayan yang besar, bisa saja. Karena orang akan mencari Tuhan, saudara. Dikasih gelap supaya orang cari terang. Dan kita siap jadi terang gitu. Ya, ini 17 itu 1 tanggal 78 08 26. Tadi pagi saya ketemu dengan Pak Jason Balapakue ya. Kita Pak Jason, lalu Pak Robi Repi, lalu satu lagi Pak Dari Sutanto, berempat. Lalu kita ngobrol, kamu saya mau wasalon, kamu mau wasalon, cerita Pak Yakub, saya juga mau wasalon. Kamu angkatan berapa? Saya angkatan 3. Kamu angkatan berapa? Saya angkatan 40 sekian. Padahal dia angkatan berapa? Saya angkatan 26, saudara. Saya di Mawar Saron angkatan 26, saudara. Jadi kalau terdaftar di Mawar Saron, saya angkatan 26. Ya, saya lulus dari Mawar Saron di sana, dan saya termasuk bikin terobosan di gereja Mawar Saron dengan angkatan ke-26 ini, bikin KKR jam 4 pagi, saudara. Jam 4 pagi 2 hari berturut-turut bikin KKR. Orang bilang siapa mau datang? Kata Pak Yakob, Tony kerjain aja. Kita kerjakan 2 malam berturut-turut. Yang datang ribuan. Jam 4 sampai jam 6 pagi belum pernah ada dan nggak pernah terjadi di mana juga. KKR jam 4 pagi sampai jam 6 pagi. Tapi karena orang begitu banyak datang, saya percaya itu karena Tuhan. Bisa mengerti, saudara? Dan saya juga pernah bikin KKR juga. Semua alumni dari SOM kita undang datang juga ribuan, kita datang, saudara. Ya Pak Yakob sih cukup dekat dengan saya ya, jadi bapak rohani saya juga. Ya makanya kalau saya pakai pinjem dong, nggak bayar sih. Ya kenapa? Dia yang membapai kita sebagai apa, anak muridnya. Nah bukan kebetulan juga 26 itu kan bilangan dari gematria, bilangan Yahweh, YHWH, YHWH. YHWH itu Yod, Hei, Vav, Hei, jumlahnya 26. 26 itu artinya ketika Musa bicara dengan Tuhan, dia bilang siapa? I am that I am. Aku adalah aku. Artinya akan 26 itu perjumpaan dengan Tuhan. Makanya saya bilang tahun 26 ini bukan kebetulan. Tahun Indonesia akan berjumpa dengan Tuhan. Amin. Kalau berjumpa dengan Tuhan beres. Presidennya tinggal dipindah dikit beres kok. Nggak usah takut.
ya kan? Hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, dialirkan kemana dia ini. Kalau Tuhan balikin bisa aja. Nah ini butuh Tuhan. Nah Tuhan hanya datang kalau tubuhnya menjadi satu. Nah puji Tuhan tadi pagi semua, ya hampir semua lah ya, pimpinan Arab bisa kumpul, kita makan sama-sama, ya, foto bareng-bareng gitu ya. Ini pimpinan Arab paling tinggi loh, bukan sinode loh, dia di atas sinode gitu. Kita kumpul semua dan mereka udah bikin surat pernyataan dukung acara ini. Ya buat saya puji Tuhan. Ya tapi terus terang ketika saya terima ya, pesan ini Pak dari Pak Budi, kita nggak pernah ngobrol. Saya kemarin curhat 1 hari nggak tidur, tapi hari ini curhat udah 3 malam Pak saya. Kepikiran sih. 3 malam saya nggak bisa tidur. Saya makan obat tidur nggak efek, tetap nggak bisa tidur juga. Kenapa? Saya merasa gini. Dulu waktu kita 20 tahun sekian yang lalu kita waktu bikin acara NPC itu, saya kerja sampai saya desain, saya kerjain 2 desain. Tapi lihat panitia sekarang tenang-tenang aja nih, mereka pakai HP, Zoom, segala macam. Dulu sampai kita datengin kota-kota loh, rasanya rada gemes juga dikit gitu. Tapi udah kita kasih otoritas sama mereka, makanya orang saya rada kesel, kenapa diam gitu. Saya dulu nggak tidur gitu. Sama Pak Abraham Lim tuh, bisa kalau ada orangnya bisa saya buktikan. Kita nggak tidur, Pak Andrew kita all out sampai terlaksana begitu mega luar biasa. Sekarang tenang-tenang ya, tapi mungkin lebih baik kita juga nggak tahu. Ya kan? Tapi semangat itu harus ada kembali. Ya, mohon. Ya. Kalau nggak keberatan ini terus terang, ini tadi yang Pak Budi bilang, saya punya beban yang sangat berat. Karena waktu Yunus juga terima beban dari Tuhan itu nggak gampang. Yunus mau kabur saudara, kemana? Sudah taksi saudara. Saya juga pikir udah gua ke Australia aja aman. Anak saya di sana, cucu di sana aman. Tapi kan nggak bisa begitu. Kalau amin. Jadi malam ini ya tolong Pak Bapak Tuhan arahkan tangan buat saya tolong doakan. Jangan sampai nggak tidur lagi. Saya mau tidur yang enak kan saudara. Ya pakai berdiri, tolong doakan saya karena ini benar-benar Tuhan kasih beban seperti ini. Ya, memang dulu nama saya waktu dibaptis, nama saya itu dikasih, saya tanya, Pak namanya apa? Yunus aja saya bilang. Jadi udah keluar surat baptis namanya Yunus. Baca kitab Yunus, gak enak banget jadi Yunus kayak begini. Saya minta ganti saudara, itu proses juga. Baptis Pos kota, jalan pos itu digantinya. Ini Pak Tony nggak beriman, jangan pakai nama Yunus, nggak enak. Tapi spirit itu ada. Nakut-nakutin orang, tapi orangnya bertobat gitu. Ya, katakanlah lagi. Kemudian Pak Brian tolong doakan saya, arahkan saudara kepada saya. Katakanlah lagi. Seperti dahulu. Sehingga dunia tahu yang
pribadi yang mengerti akan hati, seperti hati Nehemia, hati Obadja, hati Ezra, Kami lepaskan atas patut yang punya beban Kami tahu beban ini tidak mudah, tapi terus minta kekuatan ada atas hamba Bapa. Bila dalam beberapa hari ini hamba tidak bisa beristirahat dengan Tuhan Yesus, tolong berikan kekuatan, berikan kelegaan, berikan keamanan, berikan kesehatan bagi hamba, berikan yang terbaik. Hal-hal ini kau bisa beristirahat dengan baik dan disumpati kesegaran di dalam atas hamba. Berapa takarapas Bapa rohani kami, Bapa bagi Indonesia yang tugas yang berat ini, kami percaya kami dapat selesaikan karena kami bersama-sama menanggung beban yang sama. Berikan kepada kami semua di generasi penerus daripada perjalanan tongkat estafet ini, Bapa, kekuatan untuk melakukan seperti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Terima kasih, berkati Ibu Devi, berkati anak-anak mereka, menantu cucu terus sejahtera atas mereka. Terima kasih. Kami berdoa sesuai firman-Mu Tuhan. Mazmur 4 ayat yang ke-9. Biarlah digenapi malam hari ini untuk Pak Tommy. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Terjemahan lain berkata, aku akan berbaring dengan tenang dan tidur, karena walaupun aku seorang diri ya Tuhan, Engkau akan menjaga aku. Terjemahan lain berkata, maka aku berbaring dan tidur dengan tentram, sebab hanya Engkau Tuhan membuat hidupku aman. Bila aku pergi ke tempat tidur, aku tidur dalam damai sejahtera, sebab ya Tuhan, Engkau menyelamatkan aku. Amin. Terima kasih. Terus berikan kami kekuatan dalam perjalanan mengemban tugas tanggung jawab yang tidak mudah ini, Bapak. Beri kami iman, pengharapan, kekuatan yang penuh daripada Tuhan, sehingga nama-Mu terus dipermuliakan melalui iman kami. Terpujilah nama-Mu, demi nama Yesus kami berdoa. Di nama Tuhan kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kita memberikan persembahan syukur kita. Mari kita siapkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Sekali lagi sebelum kita memberi, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini kami boleh merasakan kehadiran-Mu, suara-Mu juga diperdengarkan atas setiap kami malam hari ini. Sebentar kami diberikan kesempatan untuk kami boleh menabur bagi pekerjaan Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami bawa dalam rumah Tuhan sungguh dengan penucapan syukur. Setiap kita yang siap memberi dengan penucapan syukur malam hari ini, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Mari sambil memberikan persembahan syukur kita malam hari ini, kita akan pujian ini di hadapan Tuhan. Biar apa yang menjadi sumber kekuatan kita hari-hari. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini, hanya Kau.
akhiri ibadah kita malam hari ini, kita siapkan hati Ya, kita. sebentar. Tadi malam saya ikut Zoom dengan orang-orang Taiwan dari orang-orang Hong Kong ya, Singapura, Malaysia. Lalu tema yang disampaikan bagaimana seperti kejadian 26, saudara. Jadi dikatakan ini masa-masa sulit ya. Dan arkeologi itu tahun yang kelima ya, menuju ke 6 sama dengan kita Indonesia menyembah kelima. Jadi di masa-masa sulit ini ada kesempatan untuk kita boleh mengatur. Jadi menaburnya di masa sulit, kalau kita mau diberkati seperti Ishak diberkati gitu ya. Di masa sulit diberkati gitu. Jadi kenapa kita bikin kolektor hari ini? Ya kenapa kita ada persembahan? Kalau bilang Pak, nanti jadi pertanyaan, enggak dong, saya bilang kita justru kalau ibadah di tempat yang benar, satu kesempatan kita labur yang benar. Ini saya berarti ya. Tapi kalau kalian labur tadi nggak ada hasilnya gimana gitu? Ya nggak semua momentum sama ya. Tapi momentum seperti ini, kalau saudara bisa membantu orang yang mempersembahkan korban gitu ya, ini menurut saya satu waktu yang tepat gitu ya. Tahun kelima dan tahun ke-6 dari pergerakan ini menurut saya. Jadi ya kalau orang mau pertanggungjawabkan, saya pertanggungjawabkan lah. Kita juga kan bikin ibadah di sini, listrik bayar, semua bayar juga, kita bayar, ada kebutuhan gitu ya. Jadi bukan kita kekurangan, bukan, tapi supaya kita belajar mau diberkati di masa-masa ya. Saya pikir itu mungkin sedikit, jadi jangan dipertanyakan, nanti kemana? Itu bukan ada apa-apa. Tapi maksud saya kita belajar memberi ya, kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih setiap buat hamba-Mu hari ini. Beban yang Tuhan berikan buat hamba-Mu hari ini kami bagi-bagikan di tempat ini Tuhan, supaya anak-anak-Mu yang malam hari ini mendengar kebenaran firman-Mu dari anak-anak-Mu yang punya hati buat kota, buat bangsa. Mereka punya beban bersama Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa melawan satu negeri, bagaimana Tuhan bisa memulihkan satu bangsa Tuhan. Hari ini biar mereka punya semangat, punya gairah cinta mula-mula. Sebagaimana dulu hamba mengucap cinta mula-mula. Mereka hari ini cinta mula-mula kembali ada di tempat ini. Kami mau semangat, kami mau bergairah. Kami mau Tuhan di negeri ini. Kami mau Kau hadir melawan negeri ini, Indonesia Tuhan. Khususnya tanggal 17 Agustus yang akan datang ke kota-kota menyiapkan kebersamaan antar gereja, antar denominasi, antar generasi. Mereka mau berhimpun bersama-sama di hadapan Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Jadi kami korban yang berkenan, Kau hadir di setiap kota, Kau hadir dalam acara ini Tuhan, supaya lewat bangsa yang Kau pulihkan ini, keluarga yang dipulihkan ini, bangsa kami Indonesia pun dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan kembali ke tempat masing-masing, berkati di perjalanan, berkati usaha, pekerjaan, pelayanan, keluarga kami semua dalam berkat-berkat Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus. Tunggulah. Semoga